Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, wabil khusus yaitu jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini kembali bertemu melalui media sosial kita ini. Masih kita berada di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang mengaku iman, ya ayyuhalladzina amanu, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah, jadi masuk Islam itu secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia lakum, bagi kalian, syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, maka ayat ini memerintahkan agar kita berislam secara kafah, secara total. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sebagaimana yang Allah katakan bahwa Al-Quran itu diturunkan menjelaskan setiap persoalan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Kami telah turunkan kepada kamu Muhammad kitab Quran ini menjelaskan setiap masalah. Maka berarti tidak ada satupun perkara kecuali Islam telah mengaturnya. Maka orang yang dikatakan masuk Islam secara total itu kalau seluruh aspek kehidupannya diatur oleh Islam. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya, bukan hanya haji, bukan hanya ibadah mahdhah, tapi juga yaitu muamalahnya, interaksinya dengan orang lain. Maka pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah, yang terutama yaitu muamalah maliyah, dan wabil khusus pagi ini kita akan bicara tentang jual beli online, di mana di era modern ini ya hampir Bapak Ibu jual beli online ini sangat besar perputarannya. Islam sebagai ad-dinul, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, sebagai agama terakhir, aturan Allah yang Allah turunkan terakhir, maka pasti Islam punya jawaban. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, maka pembahasan kita hari ini adalah bicara tentang masalah muamalah yang wabil khusus muamalah maliyah dan terkait dengan yaitu jual beli online. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, apa itu jual beli? Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Menurut istilah syariah, jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Jadi kemarin sudah kita definisikan ya. Jadi secara syar'i yang namanya al-bai' yaitu adalah jadi pertukaran barang dengan barang atau pertukaran harta, harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas harta itu, kemudian didasarkan saling rela. Jadi ada sifat antarodin minkum, tukar harta satu dengan harta lain, kemudian akhirnya menimbulkan akibat kepemilikan dan didasarkan pada
saling rela. Ya, itu jual beli atau al-bai'. Adapun online adalah segala kegiatan yang dilakukan melalui internet. Itu online. Ya. Nah, berarti jual beli online itu adalah segala kegiatan jual beli menurut definisi syariah di atas yang dilakukan secara online, yaitu melalui internet. Jadi, pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan aspek kepemilikan, ya, atas dasar saling rela, tapi ini dilakukan melalui internet, ya, melalui online. Jadi transaksinya lewat internet. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada kaidah fikih yang terkait dengan bisnis online, ini harus diperhatikan. Jadi kaidah fikih yang berhubungan dengan bisnis online. Jadi seperti yang saya katakan kemarin bahwa kaidah fikih sama dengan al-hukmu syar'i, sama dengan hukum syara, ya. Nah, dia kaidah fikih yang berkaitan dengan bisnis online itu ada beberapa, yaitu yang ini masuk kategori definisi syar'i karena didasarkan kepada dalil-dalil syar'i. Yang pertama adalah al-aslu fi tijarati wal uqudi al-ibahatu ila ma dalla dalilu alal awil qawaidu asyariyatu ala adami syar'iyatihi. Jadi al-aslu, hukum asal, fit tijarati, di dalam perdagangan, wal uqudi, dan akad-akad, al-ibahatu adalah boleh, mubah. Al-ibahatu mubah. Illa, kecuali, madalla dalilu, apa yang dalil tunjukkan, awil qawaidu atau kaidah-kaidah asyariyatu syar'iyah yang tunjukkan ala atas adami syar'iyatihi, yaitu ketiadaan atau ditunjukkan adanya penyimpangan syariahnya. Jadi hukum asal dalam perdagangan dan akad-akad itu adalah mubah, al-ibah atau boleh, kecuali apa-apa yang ditunjukkan menyimpang syariahnya oleh dalil syar'i atau kaidah syar'iyah. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Demikian dikatakan ya oleh Ali bin Abdullah Asy-Syahri di dalam kitabnya At-Tijarah al-Iktironiyah abra al-internet, ya. Nah, jadi hukum asalnya al-aslu fi tijarati wal uqudi. Jadi hukum asal perdagangan dan akad-akad itu al-ibahatu, boleh. Illa ma dalla dalilu wal qawaidu ala adami syar'iyatih. Jadi illa, kecuali, ya, ada dalil atau ada qawaidu syar'iyatu yang menunjukkan atas ketidakbolehannya atau penyimpangannya. Itu yang pertama, kaidah fikih yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, al-aslu huwa ibahatu wa jawazun wa sihhatu tijaratil iktiruniyati wa uqudih. Jadi hukum asalnya adalah boleh dan sah melakukan akad bisnis online dan akad-akadnya. Ya. Malam yu'arid dzalika ma yakhrujuha an hadzal asal. Jadi selama tidak bertentangan dengan apa-apa yang mengeluarkan hukum bisnis online itu dari hukum asalnya. Jadi hukum asalnya, ya, bisnis online itu adalah boleh dan sah. Jadi hukum asal melakukan bisnis online itu adalah boleh dan sah cara akad-akadnya selama tidak bertentangan dengan apa-apa yang mengeluarkan hukum bisnis online itu dari hukum asalnya. Itu yang kedua. Ya, kaidah fikih yang kedua yang Bapak Ibu kita harus pahami.
Kemudian kaidah yang ketiga yang terkait dengan bisnis online ini adalah al-aqdu yaitu akad itu. Al-aqdu akad. Huwa dia irtibatu ijabi bi qabulin. Irtibatu ijabi bi qabulin ala wajhi masru'in yadharu atharahu fi mahallihi. Al-ma'qud alaih. Yaitu akad adalah, yang dimaksud akad itu apa? Ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi yang namanya akad itu adalah ikatan ijab dengan qabul. Jadi ikatan ijab dan qabul. Ijab itu orang yang mengucapkan pertama kali, qabul itu yang kedua. Oleh karena itu ijabnya bisa jadi dari pembeli, ya, kemudian qabulnya penjual, atau ijabnya penjual, qabulnya pembeli. Jadi yang pertama disebut ijab, yang kedua disebut qabul. Jadi bisa jadi ijabnya itu penjual, qabulnya pembeli, atau ijabnya pembeli, qabulnya penjual. Nah, akad itu adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek akadnya. Jadi karenanya kan seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang rukun akad itu, konsep akad, ada rukunnya, ada 3 kan, ada al-aqidani, 2 orang yang berakad, kemudian ada ma'qud alaih yaitu bendanya, lalu ada ijab dan ada qabul. Oleh karena itu yang dimaksud akad itu adalah ya ijab dengan ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syarak, ya, yang menimbulkan akibat hukum, ada menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi ikatan ijab qabul sesuai dengan hukum syarak kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan. Jadi ijab qabul, kemudian ma'qud alaih, ya, ini objek akad, lalu kemudian yaitu akibat hukumnya. Nah, itu yang ketiga, dipahami tentang akad itu. Ya, kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat adalah al-kitabu kal khitabi. Al-kitabu kal khitabi. Tulisan teks. Jadi kita ngetik klik. Itu sama hukumnya dengan lisan. Jadi ingat, al-kitabu, ya, yang namanya tulisan teks itu. Misalnya kita kirim WA. Mas, saya beli ya kurma 1 kilo. Nah, itu beli kurma. Kemudian itu adalah ijab. Ini sama dengan hukumnya sama dengan khitab, sama dengan ucapan. Ya, apa yang kita tulis sama dengan ucapan. Ya, kemudian yang jawab oke, ya, maka itu berarti qabul. Dia nulis juga qabul, oke. Nah, maka kedudukan tulisan atau teks itu sama dengan ucapan. Jadi ini kaidah al-kitabu kal khitabi. Jadi yang tulisan teks itu sama hukumnya dengan ucapan. Nah, itu yang keempat. Kaidah yang keempat yang harus diingat. Kemudian kaidah yang kelima, al-aslu fil bai'i an ba'dil ibahati malam yarid dalilu tahrim. Jadi ya, an bu'di, ya. Jadi yang namanya hukum asal al-aslu fil bai'i, ya, am bu'di. Jadi hukum asal jual beli jarak jauh. Jual beli jarak jauh. Hukum asal jual beli jarak jauh. 1 di Semarang, 1 di Jakarta. Al-ibahatu adalah boleh. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal jual beli jarak jauh itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu yang kelima. Ya, yang kelima. Kemudian yang keenam, al-aslu fi syuruti fil muamalati al-ibahatu ila syurutan tukhalifu syar'ah. Jadi al-aslu fi syuruti fil muamalati al-ibahatu ila syurutan tukhalifu syar'ah. Jadi hukum asal al-aslu fi syuruti pada syarat-syarat fil muamalati di dalam muamalah itu adalah
al-ibahah boleh. Ya, illa kecuali syuruton syarat-syarat tukhalifus syar'ah yang bertentangan dengan syariat atau yang melanggar syariat. Ya. Nah, itu yaitu kaidah yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kaidah fikih yang ketujuh terkait dengan bisnis online adalah al-wasilatu ilal harami haramun. Al-wasilatu ilal harami haramun. Segala jalan atau sarana prasarana perantaraan kepada yang haram, yang mengantarkan yang hukumnya haram. Jadi segala hal yang bisa mengantarkan kepada yang haram maka hukumnya haram. Ya. Dan kaidah yang kedelapan dalam bisnis online ini al-wasailu tatabiul maqasid. Tatabiul maqasida fi ahkamiha. Segala jalan atau perantaraan itu hukumnya mengikuti hukum tujuan. Jadi segala jalan al-wasail, sarana prasarana itu mengikuti hukum tujuannya. Jadi hukumnya itu mengikuti hukum tujuannya. Jadi kalau tujuannya haram, ya haram. Jadi segala prasarana yang mengantarkan kepada keharaman itu akhirnya haram. Ya. Nah, jadi itu adalah kaidah-kaidah fiqhiyah yang terkait dengan bisnis online. Ini ada 8 ya. Ingat, ada 8. Jadi kaidah-kaidah yang terkait dengan bisnis online. Itu ada 8. Nah, sekarang kita masuk studi kasus. Jual beli di Bukalapak. Jual beli di Bukalapak atau yang sejenisnya ya, tapi kita kasusnya adalah kasus jual beli di Bukalapak. Jadi situs Bukalapak itu mempunyai jaminan keamanan dalam pembayaran. Situs Bukalapak itu punya jaminan keamanan dalam pembayaran, yaitu uang yang dikirim oleh pembeli tidak langsung ditransfer kepada penjual, tetapi ditahan dulu sementara oleh Bukalapak. Jadi kita transfer itu, kalau kita jual beli dengan Bukalapak, mungkin yang sejenisnya juga, tapi ini kasus kita Bukalapak. Nah, itu ditahan dulu oleh pihak Bukalapak, ya, sementara tidak ditransfer kepada penjual secara langsung. Nah, jika barang sudah diterima oleh pembeli, barulah Bukalapak itu mentransfer uang tersebut kepada penjual. Jadi kalau barangnya sudah diterima oleh pembeli sudah menerima, kan itu ada ya, ada bukti pernyataan dari pembeli. Biasanya begitu barang diterima kan disuruh kirim berita. Ya, barang telah kami terima dalam kondisi baik misalnya gitu, kemudian kirim berita. Nah, kalau begitu barang sudah diterima, baru Bukalapak itu mentransfer uang tersebut kepada penjual. Pertanyaannya, bolehkah cara pembayaran seperti ini? Ini tadi kan fakta ya, fakta. Ini nanti bisa diterapkan pada seluruh kasus. Tapi kita kasusnya ini supaya jelas ya. Sekarang bolehkah cara pembayaran seperti ini? Ya. Jawabnya, pada dasarnya cara pembayaran tersebut diperbolehkan atau mubah selama sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi cara pembayarannya seperti itu pada dasarnya adalah boleh selama cara seperti itu sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Ya. Jadi si penjualnya sepakat, pembelinya sepakat. Nah, dalil kebolehannya apa? Adalah kaidah fikih yang menyebutkan al-aslu fi syuruti fil muamalatil ibahatu illa ya syuruton tukhalifus syar'ah. Jadi hukum asal menetapkan syarat, ini berarti kaidah fikih yang ke berapa? Ya, yaitu yang keenam, kaidah fikih yang keenam, bagi hukum asal ya. Hukum asal di dalam menetapkan syarat-syarat dalam muamalah adalah boleh kecuali syarat-syarat yang melanggar syariah. Nah, itu dalil kebolehannya yang pertama itu. Nah, dalam fikih jual beli tersebut disebut dengan istilah jual beli dengan harga bertempo. Jadi dalam fikih jual beli
ya dalam fikih jual beli yang model tadi, yaitu uang yang ditransfer oleh pembeli ditahan oleh Bukalapak, ya tidak langsung ditransfer kepada penjual, tapi baru ditransfer kepada penjual setelah pembeli menerima barangnya. Nah, jual beli seperti ini disebut dengan istilah jual beli dengan harga bertempo. Nah, kita kan sudah bahas macam-macam jual beli ya di awal, nanti dibuka lagi atau didengarkan kembali. Yaitu bai'ul mu'ajjalis saman, yaitu beli yang mensyaratkan pembayaran harga tidak kontan kemudian, sedang barang diterima lebih dahulu oleh pembeli. Jadi barang diterima lebih dahulu oleh pembeli baru kemudian dibayarkan. Itu adalah jual beli bertempo, harga bertempo. Tetapi cara pembayaran tempo di Bukalapak tersebut itu menjadi haram jika akad jual belinya adalah jual beli pesan. Nah, maka harus diperhatikan di situ. Kalau jual beli pesan itu jadi haram, tapi kalau jual akadnya ya, kalau akadnya jual beli pesan atau jual beli salam menjadi haram. Yaitu jual beli di mana pada saat akad barangnya belum dimiliki oleh penjual. Jadi barangnya belum dimiliki oleh penjual ketika akad. Jual beli salam itu adalah jual beli di mana ya barang belum dimiliki oleh penjual. Nah, yang mensyaratkan adanya pembayaran lunas di muka. Jual beli salam itu bayar lunas di muka. Barang belum ada pada si penjual. Penjual baru nyari setelah itu. Nah, ini namanya jual beli salam. Ya. Nah, berarti apa? Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ini, jual beli online yang pertama yang di sistem Bukalapak itu. Nanti jenengan kalau memang masang di situ, maksudnya masang apa istilahnya? Masang barang ya, jual beli barang dengan menggunakan Bukalapak itu harus diperhatikan. Ya, jadi menjadi tidak boleh kalau ya pembayaran tempo di Bukalapak itu akadnya akad jual beli salam, jual beli pesan, bai'us salam, yaitu jual beli di mana pada saat akad barangnya belum dimiliki penjual, yang kemudian mensyaratkan pembayaran lunas di depan. Nah, dengan demikian cara pembayaran tertunda seperti di Bukalapak tersebut itu telah mewajibkan penjual sudah mempunyai barangnya pada saat akad jual beli dengan pembeli. Jadi pada saat akad jual beli dengan pembeli, nah itu si penjual harus sudah punya barangnya. Nah, harus sudah punya barangnya ya, sudah ada. Nah, ini coba dicermati ya, karena ini kasus per kasus. Ya, supaya nanti tidak salah kita di dalam menerapkan hukum, karena terkait dengan tahqiqul manat. Jadi, pemahaman tentang fakta. Nah, faktanya seperti itu, transaksi di Bukalapak bagaimana? Itu aspek hukumnya, maka harus dilihat secara mendalam. Kemudian yang kedua, studi kasus jual beli emas di Bukalapak. Ini Bukalapak itu ada jual beli emas. Nah, jual beli emas secara online itu bagaimana hukumnya? Jadi situs Bukalapak melalui menu buka emas memungkinkan netizen melakukan jual beli emas dengan harga emas secara real time. Jadi memungkinkan netizen melakukan jual beli emas dengan harga emas secara real time. Nah, ketentuannya di dalam Bukalapak ini, pembeli harus punya saldo lebih dulu di buka dompet. Kemudian pembelian emas minimum ketentuannya 0,005 gram. 0,005 gram. Misal, harga emas 500.000 per 1 gram. Maka boleh membeli emas 0,005 gram. Seharga berapa? 2.500. Berarti 0,005 gram
itu harganya 2.500. Nah, lalu yang ketiga, pembeli dapat menitipkan emasnya pada buka emas setelah membeli emas tanpa biaya simpan. Ini fakta ya, fakta yang terjadi maksudnya di jual beli emas online itu. Lalu yang keempat, pembeli dapat menarik atau mengambil emas yang sudah dibeli dan dititipkannya minimum dengan kepingan mulai 0,5 gram dengan membayar biaya sertifikat dan ongkos kirim tanpa bayar ongkos cetak kepingan emas, tapi sertifikat. Yang kelima, di dalam jual beli emas online ini di Bukalapak, pembeli dapat menjual kembali emas yang dititipkannya di buka emas mulai 0,005 gram emas dengan kelipatan 0,001 gram. Dana hasil penjualan akan dimasukkan ke saldo buka emas miliknya pembeli. Nah, itu manat dari jual beli emas secara online di situs atau di blognya Bukalapak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haram hukumnya menjual belikan emas secara online di buka emas dan yang semisalnya. Jadi hukumnya haram jual beli emas secara online di buka emas dan yang sejenisnya karena dua alasan. Nah, ini harus diperhatikan, dua alasan. Yang pertama, karena pada saat akad jual beli emas secara online, penjual tidak memiliki emasnya secara fisik. Padahal, jadi emasnya secara fisik nggak punya dia penjual. Padahal syarat telah mensyaratkan kepemilikan barang bagi penjual saat akad jual beli. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la tabi ma laisa indak. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Jadi yang bukan milikmu. Itu yang pertama, alasan haramnya. Karena apa? Namanya penjual itu harus punya dulu barangnya baru boleh dia jual. Kalau belum, maka ini tidak boleh. Karena hadisnya melarang. Jangan kamu menjual apa-apa yang tidak ada pada sisimu. Jadi la tabi ma laisa indaka. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua, kenapa jual beli emas secara online di buka emas atau yang jenisnya itu haram adalah karena pada jual beli emas secara online tidak terjadi serah terima secara langsung segera di majelis akad, yaitu al-ghabdul farur. Padahal syarat telah mewajibkan atau mensyaratkan hal tersebut sesuai sabda Nabi. Ini untuk kasus jual beli emas atau barang-barang ribawi. Rasul mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil mulhi mithlan bimithlin. Sawa'un bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadzal asnafu fa bai'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, bersabda bahwa adz-dzahabu emas bidz-dzahabi ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddati yaitu perak dengan perak, wal bur bil bir yaitu gandum dengan gandum, wasyairu bis syairi juwawud dengan juwawud, wat tamru bit tamri korma dengan korma, wal mulku bil mulki garam dengan garam, maslan bimislin yaitu sama takarannya. Sama takarannya, sawaon bisawain sama takarannya, yadan biyadin yakni kontan serah terima harus dilakukan dengan kontan, yadan biyadin. Kemudian Rasulullah istalafat hadzal asnafu fa bai'u kaifa syi'tum. Kalau itu pertukarannya berbeda, maka
terserah, ya, terserah kalian saling suka, asalkan dilakukan yadan biyadin, kontan. Nah, sementara Bapak Ibu jual beli online emas secara online itu tidak bisa diserahkan kontan dalam majelis. Nah, padahal ketentuannya seperti itu. Maka ya, hukum jual beli emas secara online haram karena dua alasan. Ya, alasan pertama, ketika terjadi akad jual beli si penjual belum punya barangnya. Alasan yang kedua, karena tidak terjadi serah terima kontan, yadan biyadin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang masalah dropshipper. Salah satu jual beli online itu dengan dropshipper. Ya, fakta ya tentang studi kasus hukum dropshipper, ya. Fakta gambar mekanisme dropshipper itu adalah, yaitu ada pembeli di sini misalnya di bagian ini pembeli, kemudian ada dropshipper ya, ini pembeli, kemudian ada dropshipper. Nah, kemudian ada penjual atau supplier di sini, supplier. Ya, di mana pembeli pesan kepada pihak dropshipper melakukan pembayaran ya kepada dropshipper, kemudian dropshipper melakukan order barang kepada supplier, lalu supplier mengirim kepada pembeli. Nah, jadi gini. Ya. Nah, jadi pembeli ke dropshipper, dropshipper supplier, supplier langsung ke pembeli. Ini mekanisme fakta dari dropshipper. Nah, apa dropshipper itu Bapak Ibu? Karena bisa jadi di antara kita mungkin belum pernah mendengar. Dropshipper adalah orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping. Yaitu, jadi orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping itu namanya dropshipper. Ya. Yaitu sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplier atau toko kepada pembeli tanpa harus menstok. Ingat, tanpa harus menstok atau membeli barangnya terlebih dahulu. Jadi misalnya saya dropshipper, saya nggak perlu ada stok barang, saya bisa menjual ya kepada pihak pembeli, kemudian pembeli kirim uang ke saya baru kemudian cari barangnya. Lalu yang ngirim ke tempat pembeli adalah pihak toko atau pihak pemilik barang. Ini namanya dropshipper, itu seperti itu. Nah, mekanisme itu namanya jual beli dengan sistem dropshipping. Mekanisme dropshipping itu adalah satu, dropshipper menawarkan barangnya biasanya secara online, pasang nih ya, ada gambar ini ya, kepada pembeli dengan bermodalkan foto barang dari supplier atau toko, disertai deskripsi barang tersebut dengan harga yang ditentukan oleh pihak dropshipper sendiri. Ya, harga ditentukan oleh pihak dropshipper sendiri. Ya, jadi dropshipper menawarkan barangnya biasanya secara online ya kepada pembeli. Modalnya apa? Foto dari mana? Supplier, dari toko. Ya, kemudian dideskripsikan barangnya bla 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 bla. Nah, kemudian pembeli tertarik. Nah, harga ditentukan oleh dropshipper sendiri, tidak dari supplier. Lalu pembeli berminat menghubungi dropshipper. Setelah ada kesepakatan, yaitu akad antara pembeli dan dropshipper, kemudian pembeli mentransfer uang ke rekeningnya dropshipper. Lalu dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper ditambah dengan ongkos kirim kepada pembeli. Ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli dengan memberikan data-data pembeli, yaitu nama, alamat, nomor ponsel kepada supplier.
Nah, kemudian supplier dia mengirim barangnya pesanan dropshipper kepada pembeli dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier. Nah, ini ya sistem dropshipper yang pertama. Nah, maksud saya ini adalah model dropshipper begitu. Kemudian ya itu dropshipper, fakta dropshipper seperti itu. Ya, saya ulangi fakta dropshipper ini. Dropshipper menawarkan barang biasanya secara online di situsnya, kemudian bermodalkan foto dari supplier atau toko disertai deskripsi barang yang ditentukan harganya oleh dropshipper sendiri. Kemudian pembeli yang berminat menghubungi dropshipper. Setelah ada kesepakatan antara pembeli dan dropshipper, pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper. Lalu dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli dengan memberikan data-data pembeli, yaitu nama, alamat, nomor ponsel kepada supplier. Nah, kemudian supplier langsung mengirim barang pesanan ke pesanan dropshipper itu langsung ke pembeli dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier. Nah, jadi itu fakta dropshipper seperti itu. Kemudian dari sini Bapak Ibu ada dua model kerjasama antara dropshipper dan supplier. Itu ada dua model kerjasama. Model pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper. Lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkan oleh dropshipper itu sendiri dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Yaitu model pertama, yaitu supplier memberikan harga ke dropshipper, lalu dropshipper menjual barangnya dengan harga dropshipper sendiri, ya, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Misal, supplier memberikan harga kepada dropshipper itu 100.000 untuk satu unit barang, 100.000. Kemudian dropshipper menjual kepada pembeli dengan harga 150.000. Itu model yang pertama. Adapun model kedua adalah supplier sudah menetapkan harga sejak awal kepada dropshipper, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Misalnya, supplier menetapkan harga kepada dropshipper 150.000 untuk satu unit barang dan memberi fee kepada dropshipper 50.000 per unit barang yang laku terjual. Nah, maka kemudian dropshipper itu menjual barangnya kepada pembeli dengan harga tetap yaitu 150.000. Nah, itu ada dua model fakta dropshipper. Ini bagaimana hukumnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Hukumnya yang pertama, hukum syarak terkait dengan dropshipping model pertama, yaitu dropshipper itu masang harga sendiri, dapat keuntungan sendiri. Nah, yaitu dropshipper berlaku sebagai penjual karena menetapkan harga sendiri. Hukumnya itu boleh selama memenuhi syarat-syarat jual beli salam. Jadi, hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat jual beli salam, bai'us salam. Mengapa diberlakukan hukum jual beli salam untuk model pertama ini? Karena pada saat akad, dropshipper tidak memiliki barangnya. Padahal dropshipper adalah penjual. Padahal dia penjual, bukan makelar, tapi dia penjual. Dengan fakta, dua bukti. Satu, karena dropshipper menetapkan sendiri harga barangnya. Yang dua, karena pengirim barang atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier. Maka ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti ya dropshipper itu adalah real dia penjual, bukan perantara. Ya.
maka harus diterapkan jual beli salam, harus faktanya. Karena apa? Jual beli barang yang tidak dimiliki oleh si penjual hukumnya haram, kecuali jual beli salam dan jual beli istisna. Dikecualikan ya. Ingat, jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual hukumnya haram. Ada ayat hadisnya tadi kan? La tabi ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki, yang tidak ada di sisimu. Kecuali jual beli salam dan jual beli istisna. Maka dari itu hukum syarak yang diterapkan untuk model pertama pada kasus dropshipper ini adalah jual beli salam. Hukum jual beli salam. Ya. Bapak Ibu, jual beli salam itu seperti apa? Jual beli salam itu, masih ingat kan? Harga dibayar di depan, harganya misalnya 150.000 atau 100.000, ya 150.000, bayar di depan 150. Kemudian barang baku diserahkan kemudian. Ya. Bukan jual beli kontan, cash atau carry, atau jual beli utang atau kredit, tidak. Harus jual beli salam. Bukan jual beli kontan atau jual beli utang atau kredit. Jadi jual beli salam itu adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan sedang barang diserahkan belakangan. Ya, dalil bolehnya jual beli salam adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis samaris sanata wa sanataini faqala man aslafa falyuslif fi kaili ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajali ma'lumin. Jadi Rasulullah SAW datang di Madinah. Sedang mereka, orang-orang Madinah, melakukan salaf, yaitu jual beli salam pada buah-buahan untuk jarak waktu 1 atau 2 tahun. Jadi mereka melakukan jual beli salam untuk jarak waktu 1 atau 2 tahun, buah-buahan. Dan ya, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang melakukan salaf, jual beli salam, maka adalah dia melakukan salaf pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui. Jadi Bapak Ibu, jika pembeli membayar harga di depan secara keseluruhan kepada dropshipper, jual belinya sah. Adapun jika harga dibayar belakangan setelah barang diterima, atau dibayar sebagian atau dibayar dengan sistem DP, jual belinya tidak sah. Ingat ya. Jadi jual beli salam itu syaratnya harga diserahkan di depan semua. Jadi orang yang tidak punya barang, kalau jual beli tidak punya barang, maka kalau ingin sah akadnya harus akad salam, yaitu si pembeli menyerahkan uang total, kemudian baru barang dikirim kemudian. Dan DP hanya sah pada sebagian harga yang sudah dibayar. Adapun jika harga dibayar belakangan atau dibayar sebagian atau dibayar dengan sistem DP, jual belinya tidak sah. Dengan DP hanya sah pada sebagian harga yang sudah dibayar. Jadi yang sisanya nggak sah. Nah, namun jenis barang yang boleh diperjualbelikan dalam jual beli salam bukan semua jenis barang. Bapak Ibu harus diperhatikan ini. Tidak semua jenis barang boleh diperjualbelikan dengan cara jual beli salam. Melainkan hanya barang-barang tertentu yang boleh dijual dengan menggunakan sistem jual beli salam. Dibayar di depan kontan semuanya, barang baru dikirim kemudian. Yaitu barang yang 1 bisa ditimbang, 2 bisa ditakar, ya,
Terus 3 bisa dihitung. Jadi barang-barang yang bisa ditimbang, ditakar, dihitung itu boleh dilakukan jual beli salam. Ya, jual beli salam. Jadi waktu jual beli transaksi orangnya penjualnya belum punya barang, gitu loh jual beli salam itu ya. Ini ingat-ingat. Jual beli salam itu orang yang dia jual beli waktu transaksi belum punya barang penjualnya itu. Nah, itu hanya boleh barang-barang tertentu, yaitu barang yang bisa ditimbang, ditakar, dihitung. Seperti misalnya beras, gula, kecap, minyak goreng, dan seterusnya. Dalilnya hadis Nabi SAW tentang bahwa barang-barang tertentu itu, yaitu dengan lafal dari Ibnu Abbas dengan lafal gini, man aslafa fala yusrif ila fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan salaf, jual beli salam, maka adalah dia tidak melakukan salaf kecuali pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun Bapak Ibu, barang-barang yang tidak dapat ditimbang, ditakar, dihitung, seperti tanah, rumah, mobil, tidak boleh hukumnya dijual belikan secara jual beli salam. Melainkan harus dengan jual beli kontan atau jual beli utang atau kredit, yaitu barang diserahkan di depan, uang dibayar belakangan. Tapi ingat ya, syaratnya implikasi dropshipper sebagai penjual dalam akad bai'us salam. Tapi ingat syaratnya yang tadi itu yang bisa barang-barang yang selain ditakar, dihitung, ditimbang seperti mobil, tanah, ya rumah sebagainya, itu jual belinya model kontan atau model yaitu kredit, barang diserahkan di depan, uang belakangan. Tapi ingat syaratnya barang itu sudah dimiliki penjual. Nah, harus sudah dimiliki penjual. Ya, berarti kalau misalnya rumah itu sudah ada real, rumahnya itu ada dimiliki. Bukan rumahnya ada itu maksudnya bisa tanahnya jelas ini, kemudian sudah mulai kelihatan dibangun ya, sudah gini, walaupun belum jadi nanti di sini. Nah ini sudah real, bukan bayangan. Nah, implikasi dropshipper sebagai penjual dalam akad bai'us salam. Dalam salam ya, tadi salam ingat, barangnya harus barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Ya, itu implikasinya. Dropshipper sebagai penjual dalam akad bai'us salam, 1, uang wajib dibayar di depan oleh pembeli kepada dropshipper secara total, lunas. Implikasinya ya, pihak pembeli harus menyerahkan uang kepada dropshipper secara keseluruhan, lunas. 2, tidak boleh dibayar di depan sebagian. Kredit tidak boleh. Tapi harus kontan, lunas. Harus lunas. Juga tidak boleh dibayar belakangan, jual beli angsuran. Ya. Kemudian yang kedua, barang yang dijual terbatas. Jual beli salam itu. Yang ditimbang, ditakar, dihitung. Misalnya contohnya itu beras, gula. Tidak boleh pada barang yang tidak ditimbang, ditakar, dihitung. Mobil tidak boleh, tanah, rumah tidak boleh. Nah, kemudian dropshipper wajib menerima barang lebih dulu dari supplier sebelum mengirim kepada pembeli. Ingat, dropshipper itu wajib menerima barang terlebih dahulu dari supplier sebelum mengirim kepada pembeli. Karena barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang itu belum sempurna dimiliki oleh pembeli kecuali pembeli sudah menerima. Ya, sudah menerima dulu barangnya itu. Nah, jadi barang tidak boleh langsung dikirim oleh supplier kepada pembeli atas nama dropshipper. Tidak boleh. Jadi berarti harus ke dropshipper dulu, walaupun hanya sebentar, kemudian baru dikirim ke pembeli. Nah ini risiko jual beli salam tentu pada barang-barang tadi ya. Barang-barang memang dapat dihitung.
Mengapa barang tidak boleh langsung dikirim oleh supplier kepada pembeli atas nama dropshipper? Mengapa? Kok nggak boleh? Karena ada hadis yang melarangnya, gitu. Jadi hadis yang melarangnya ini. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu qala, qultu ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yakilu li minha wa ma yuharrimu alayya. Qala fa idza istaraita bai'an fala tabi hatta takbidaha. Jadi dari Hakim bin Hizam, dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah SAW, sungguhnya aku banyak melakukan jual beli, lalu apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. Nah, jadi hingga kamu menerima barang itu. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, itu untuk hukum apa? Dropshipper model pertama. Ya. Nah, sekarang dropshipper model kedua. Hukum dropshipping untuk model kedua yaitu dropshipper tidak berlaku sebagai penjual karena tidak menetapkan harga sendiri. Jadi dropshipper tidak berlaku sebagai penjual karena tidak menetapkan harga sendiri. Nah, berarti apa? Dropshipper sebagai simsar, makelar. Maka hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat akad simsar, akad makelar, akad samsaroh. Jadi perantara jual beli atau makelar, belantik jawane, apa meneh kuwi. Ya. Nah, samsaroh itu, makelar itu dibolehkan menurut syariat Islam. Jadi hukum dropshipper jenis kedua, ini model dia samsari, dia masang barang yang menetapkan harganya supplier, dia hanya ngikutin aja tapi dia dapat komisi dari supplier. Nah, berarti dia sebagai samsaro. Akad jual beli samsaro, dia sebagai simsar. Nah, dalil kebolehannya adalah samsaro ini hadis dari Nabi SAW, hadis dari Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi pada model kedua ini dropshipper bukan penjual, melainkan simsar antara pembeli dan yaitu penjual. Nah, implikasinya Bapak Ibu, kedudukan dropshipper sebagai simsar itu satu. Barang yang dikirim itu wajib diatasnamakan supplier. Tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Ya. Jadi wajib diatasnamakan supplier, tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Karena dalam akad simsar ini yang menjadi penjual adalah supplier, bukan dropshipper. Dropshipper itu hanya perantara. Kemudian yang kedua, barang tidak terbatas hanya pada yang ditakar, dihitung atau ditimbang. Barangnya tidak terbatas pada yang ditakar, dihitung atau ditimbang. Ya, jadi ya boleh yang dihitung ditimbang ya boleh, yang yang rumah, mobil ini juga boleh. Nah, yang ketiga, akad jual beli antara dropshipper dengan customer tidak hanya akad PU salam tapi juga boleh jual beli cash atau jual beli utang atau angsuran. Jadi kalau dia sebagai simsar itu lebih luas. Mau model akad salam, mau model akad kontan, mau model akad bertempo, boleh. Artinya tidak harus pembeli membayar lunas di depan. Seperti halnya pada jual beli salam. Kalau jual beli salam kan harus di depan semua. Kalau ini tidak, barang boleh langsung dikirim oleh supplier kepada pembeli, tidak harus dikirim dulu kepada dropshipper. Nah, jual beli model simsar ini gampang. Kemudian dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi. Jadi namanya reseller kalau istilahnya. Kadang disebut reseller. Jadi kalau dia itu misalnya kita menggunakan simsar, maka hanya satu tingkat, tidak boleh simsar dua tingkat. Simsar ala simsar itu tidak boleh. Jadi memakelari makelar, tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan samsyarah. Dalam hukum samsyarah, simsar adalah perantara yang sifatnya langsung, yaitu satu level antara penjual dan pembeli. Ini ada pihak penjual, ini pihak pembeli. Nah, di sini satu level.
Jadi akadnya adalah akad penjual simsar pembeli. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu kita insya Allah nanti kita akan lanjutkan besok ya, besok yaitu kelanjutannya studi kasus jual beli kurma online. Itu insya Allah besok akan kita pelajari itu, studi kasus jual beli kurma online. Ya. Jadi untuk hari ini studi kasusnya tadi adalah yaitu jual beli Bukalapak, kemudian jual beli emas di Bukalapak, dan jual beli dropshipper. Ya, dropshipper. Jadi mudah-mudahan ini membantu kepada para pebisnis yang melakukan bisnis online. Ingat, hati-hati, jangan sampai karena mengejar keuntungan kemudian kita menggunakan berbagai cara. Al-wasilatu ilal haram haramun. Kalau misalnya caranya itu adalah haram, maka hasilnya haram. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena rezeki adalah Allah yang berikan. Jadi yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Ya. Dan Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan juga kepada mereka. Jadi ar-rizqu biyadillah wahdah. Rezeki itu dari sisi Allah, bukan karena kita berjual beli, bukan karena kita melakukan aktivitas apa, tetapi karena dari Allah. Sedangkan aktivitas jual beli dan yang lain itu adalah dia bukan menjadi sebab rezeki, tapi dia menjadi hal kondisi turunnya rezeki. Nah, rezeki halal dan haram itu sangat ditentukan kondisi di mana di situ turun rezeki. Maka kalau sistem muamalah kita tidak sesuai dengan syariah, hasilnya sebesar apapun haram dan tidak pernah akan bermanfaat harta yang haram secara hakiki. Oleh karena itu, janganlah kita mengejar keuntungan kemudian kita menempuh berbagai cara tanpa memperhatikan syariah. Karena apa yang kita dapat itu tidak akan membawa keberkahan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari cara-cara yang tidak dituntunkan olehnya, dan semoga kita selalu berusaha mengikatkan diri dengan hukum Allah, ya, lebih-lebih di bulan yang mulia ini, ya. Karena kita ingat kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Alafu minkum, billahi taufiq wal hidayah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.